ya nggak perlu harus harus seperti kaumnya Nabi Nabi yang lain, apalagi sampai eh, seperti umatnya Rasulullah di Mekah pada waktu itu, ya wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau bisa membelah bulan, kami akan beriman. Karena orang-orang yang pingin bukti itu ternyata nggak sungguh-sungguh. Setelah ada bukti maka mereka beriman tidak, justru malah engkau manusia biasa, saya juga manusia biasa. Tapi kalau imannya orang yang orang ya seperti kita umat Nabi Muhammad, itu nggak perlu bukti saja imannya itu luar biasa. Makanya sering saya contohkan kapan hari waktu saya umroh itu ketemu dengan orang Arab. Nah, ketemu dengan orang Arab cerita di Masjidin Nabawi. Setelah ngobrol agak lama, kamu tahu orang Indonesia itu paling keren. Mereka itu datang di sini menjual tanah, menjual rumah, mungkin ada yang menjual ruko, ada menjual mobilnya. Bahkan mereka itu nabung mungkin sekian tahun lamanya. Setelah datang ke sini, ya mereka itu berbahagia dan ingin berjumpa dengan Nabi melalui ziarah kubur. Itu pun kadang dilarang. Nah, kalau kalian tinggal di Masjidin Nabawi sekitarnya, kalau Jawanya itu punya bedak, punya tempat usaha, kemudian yang beli orang Indonesia, kemudian setelah dapat uang banyak, kalian liburan ke Perancis, ke Inggris, bahkan ke Bali. Nah, kalau kita, orang Arab tuh manggut-manggut. Paling pikirnya orang Arab ini kok ngomongnya seperti ini. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang cinta kepada kekasihnya itu rela berkorban, bukan mengorbankan kekasihnya. Maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kadang itu nggak perlu bukti. Makanya orang sholat itu kadang itu kalau yang sesungguhnya dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu bertanya, ya Allah saya sholat sudah lama kok tetap hidup saya melarat. Nggak pernah. Ya Allah, saya sudah berdoa lama, tapi kok tetap sengsara? Nggak pernah. Karena apa? Dia berpikirnya sholat itu adalah karunia Allah. Doa itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ, ya, kalau kita melihat makalah yang kedua ini, ya, yang baris ke apa namanya di fakrah ya di baris yang kedua, kaifa yutasawwar. Bagaimana mungkin ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Jadi orang yang sudah mapan imannya melihat sesuatu itu yang dilihat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh tasbih sebanyak-banyaknya. Karena apa? Untuk mensucikan pikiran kita dari hal-hal yang tidak pantas yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha suci dari pikiran kita. Misalkan menganggap Allah begini, belum tentu itu benar. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu kufuwan ahad. Allah itu berbeda dengan seorang pun. Yang jelas Allah itu berbeda dengan makhluknya. Bisa jadi Allah itu kita anggap begini, tapi Allah tidak seperti itu. Makanya pernah saya ceritakan ada orang sholat. Kemudian ini orang sholat itu kan sudah baik ya, bagus. Kemudian tatkala dia itu sujud, ada orang yang berjalan kemudian kepalanya itu diinjak, menginjak kepalanya. Maka orang yang terinjak itu marah-marah, bahkan menyumpahi, demi Allah Tuhan tidak akan mengampuni dirimu. Ternyata pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabinya pada waktu itu, bilang kepada orang yang menyumpahi itu, orang yang menginjak saya ampuni dosanya, dan yang sholat itu tidak saya ampuni dosanya. Nah, alasannya apa? Dia itu menyumpahi Allah tidak akan memaafkanmu karena merasa dirinya sholat diinjak. Padahal saya itu maha pengampun. Kok malah dia itu berpikirnya Allah tidak akan mengampuni. Nah, yang seperti ini kita tidak pernah berpikir. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa merasakan setiap gerakan kita di situ ada muncul ya, dialah Allah yang tampak pada sesuatu. Kalau kita bisa melihat sesuatu, maka yang dilihat adalah di situ ada kehendak apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita insya Allah sudah uh, mengenal Allah, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membangun makrifat itu kan harus pelan-pelan.
membangun bahwa konstruksi berpikir kita atau kerangka berpikir kita melihat sesuatu itu yang dilihat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melihat langit, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga tawaf pun ya, kalau saya tawaf itu ditanya doanya gimana? Saya membaca tasbih ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya yang menggerakkan kaki, yang menggerakkan tangan, yang menggerakkan seluruh anggota badan. Di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Terus kita lanjutkan. Kaifa yutasawwaru an yahjuba syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Kalau tadi bi kulli syai'. Nah, bagaimana mungkin dapat dibayangkan ada sesuatu yang menjadi hijab atas Allah padahal dia yang menampakkan dalam sesuatu. Kalau tadi itu pada sesuatu, kalau itu di dalamnya. Nah, kalau misalkan kita makan ya, kita makan itu kan bisa merasakan manis. Nah, dalam manis itu ada kehendak Allah. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan lidah kita, itu nggak bisa merasakan. Maka di dalam segala sesuatu, di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah memang berpikir seperti itu, tapi harus kita latih bahwa di dalam apapun itu di situ ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat itu kalau makan itu setiap makan itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap satu misalkan kalau makan satu piring itu di dalam satu makan itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kenapa? Saya bisa makan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa merasakannya di dalamnya itu ada nikmat, dan nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam nikmat itu ya, dalam nikmat itu ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menjadi wali, untuk menjadi kekasih Allah itu katanya para ulama itu gampang katanya. Nggak usah kemudian mengeluarkan mukjizat yang top, misalkan laut harus dibelah, harus percaya kepada Allah. Saya akan percaya kepada Allah kalau misalkan kalau saya mendapatkan sekian. Itu nggak perlu. Seperti kaumnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan menjadi daratan. Toh kemudian orang kafir, ya Fir'aun itu juga tidak beriman. Kemudian menjadi tongkatnya menjadi ular, juga nggak akan beriman. Kita ini kan harus dilatih bahwa kita merasakan nikmat itu kan nikmat makan. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap makanan yang ada itu rasanya berbeda. Itu yang membedakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada juga para ulama itu kalau makan itu sampai gemetar. Karena derdek ya, gemetar itu derdek. Karena dia itu merasakan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam makanan ini ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini lidah ini yang bisa merasakan rasa nano-nano itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhahara fi kulli syai'in. Allah tampak dhahara fi kulli syai'in, tiap di dalam tiap sesuatu. Lebih spesifik lagi. Kemudian kaifa yutasawwar ayyahjuba syai'un wa huwa alladhi dhahara likulli. Wa huwa alladhi wa huwa yaitu al-dhahara. Wa huwa alladhi yaitu Allah alladzi dzat dhahara likulli syai', tiap-tiap sesuatu. Kalau tadi di dalam ini tiap sesuatu. Contoh kalau kita berjalan likulli khatwatin, tiap-tiap langkah kita itu ada kehendak Allah. Tiap gerakan kita dari satu nafas ke nafas yang lain, dari satu kalimat-kalimat yang lain, dari gerakan satu ke gerakan yang lain, dari kedipan mata satu ke kedipan mata yang lain, itu adalah ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyaksikan Allah pada setiap misalkan setiap kedipan mata. Bisa saja mata berkedip kemudian nggak bisa kedip lagi.
Maka ketika berkedip kita akhirnya menyaksikan di sini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah menyaksikan orang yang angop ya. Angop itu ya apa angop itu? Sendawa. Itu nggak bisa kembali. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Makanya kalau kita angop itu bersyukurlah. Alhamdulillah dalam angop ini kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin angop nggak bisa mingkem lagi. Maka ada ajar, ada tuntunannya. Kita ditutup, caranya ditutup, kemudian apa namanya, bagaimana cara angop yang baik ya. Setelah ditutup, kemudian kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di situ ada likulli syai' dhahara, Allah nampak likulli syai'in. Bisa jadi ketika kita bergerak mau kemana, mau berangkat, misalnya mau berangkat satu tempat ke tempat yang lain, itu di situ ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena likulli syai'in, bahasa aja likulli syai'in, saben-saben suci-wici pada setiap sesuatu. Kita bisa bertasbih, menggunakan tasbih, gerakan tangan, gerakan hati, gerakan pikiran, gerakan itu akhirnya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala ya dengan hal-hal yang sangat sederhana menurut kita, tapi sesungguhnya itu sangat luar biasa. Yang sering saya contohkan itu tidur. Tidur itu merupakan nikmat yang top dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tidur kita itu tidak bisa berbuat apapun. Bisa jadi tidur itu bisa jadi tidur yang kita laksanakan setiap hari itu kalau orang tidak menyadari itu akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau orang menyadari itu tidur nikmat, itu tidurnya menjadi ibadah. Makanya sampai ada keterangan tidurnya orang alim itu adalah ibadah. Karena dalam tidurnya dia itu mengingat Allah. Ya, dalam tidurnya ya dia itu tiap-tiap tidur dia itu sesungguhnya sedang beribadah. Nah, bisa jadi orang yang tidak berilmu tiap-tiap ibadah di dalamnya ada maksiat. Loh kok bisa? Nah, jadi ini logika sederhana sebenarnya. Kalau orang berilmu, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap tidurnya itu nilainya ibadah. Kalau orang yang tidak berilmu, ibadahnya saja itu isinya maksiat. Loh kok bisa? Ya bisa. Coba orang yang tidak berilmu berangkat ke masjid. Dia itu yang ditampakkan adalah kesombongannya. Nah, lihat nih saya berangkat ke masjid. Kalian itu kan gimana? Orang-orang itu kadang tidak dianggap seperti dirinya. Maka dalam ibadahnya itu terdapat kesombongan. Nah, makanya hati ini kadang kalau tidak diatur, tidak ada yang menuntun itu bahaya. Misalkan orang dari muda tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, semua maksiat dilaksanakan, ya. Kemudian umur-umur 45 atau 60, 50 tobat hijrah, kemudian sholat malam, itu pikirannya dalam kesolehannya itu dipenuhi dengan kedengkian. Karena apa? Orang yang tidak seperti dirinya dianggap itu orang yang sesat semua. Wah, ini kan bahaya yang seperti ini. Padahal dia itu baru iman hanya beberapa bulan. Padahal dia itu maksiat sekian tahun. Orang yang tidak sama itu dikecam semua. Loh, ini kan membahayakan. Sehingga dia itu beribadahnya itu penuh dengan seperti saya sudah meninggal bang. Loh kok enak? Orang yang baru kerja di bank kemudian dihukumi sesat. Sementara dia itu sudah menikmati kerja di bank berpuluh-puluh tahun, akhirnya apa namanya menikmati bank, kemudian dia itu menghukum yang lain. Yang seperti ini karena tidak ada ilmunya. Orang baru tahajud sebulan, itu dianggap semua orang itu tidak seperti dirinya. Nah, itu yang kan bahaya. Maka kadang dalam ibadah kita itu ada maksiatnya. Kadang dalam tidur kita itu adalah ibadah. Coba kalau kita mau tidur, ya Allah aku niat tidur, ya. Maka orang tidur itu apa? Berarti orang yang sedang tidur kan tidak maksiat, ya tidak
rasan-rasan, tidak ghibah. Karena apa? Tidur niatnya ibadah, bangun, begitu bangun kemudian mengucapkan terima kasih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian pergi ke kamar mandi, wudhu, sholat. Ketika sholat itu terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau bangunkan aku, kau berikan aku kesempatan untuk beribadah. Akhirnya nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu nilainya ibadah. Nah, jadi wa huwallazi dhahara likulli syai'in. Dialah Allah yang menampakkan pada setiap sesuatu, pada setiap sesuatu. Jadi kalau kita apa namanya melakukan apapun, melihat apapun, merasakan sesuatu, kita harus ingat Allah itu ada di dalam setiap sesuatu. Terus kita lanjutkan. Kaifa yutasawwaru ayyajba syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan sebuah atau digambarkan ada sesuatu yang mampu untuk menjadi penghalang atas Allah, sedangkan dialah yang maha ya ada sebelum adanya sesuatu. Jadi awal tadi saya sampaikan ini kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu selain Allah dianggap tidak ada. Karena begitu Allah ada, Allah jadikan semua alam semesta dan perangkatnya. Sehingga kalau dia itu melihat sesuatu, yang dilihat itu Allah. Karena dianggap yang lain itu tidak ada. Itu sama dengan kita mengucapkan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat sesuatu yang terlihat, bukan melihat Allah, tapi di situ adalah yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa taala wujud ya ada. Ini imannya para kekasih Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu tidak pernah risau dengan dunia. Ada orang yang menghinanya, ada orang yang menyinyirnya, dia siapa? Dia itu manusia, manusia biasa seperti saya. Sama kan? Yang penting Allah itu ridho kepada saya itu kan sudah beres. Jadi nggak pernah terpengaruh. Apalagi ada orang yang misalkan nyinyir dan sebagainya, itu dianggap aja. Kalau bahasa saya itu dianggap saja radio rusak, sudah selesai, aman. Kalau ada orang misalkan, itu gimana? Anggap saja radio rusak. Biar yang begitu tambah pusing, ya, tambah pusing. Siapa yang ngomong gitu? Oh dia, oh anggap saja radio rusak. Karena kalau kita sikapi itu tambah mangkel, anggap saja radio rusak. Gitu. Radio rusak ya, namanya radio rusak perlu dibuang. Sehingga kita tidak perlu risau. Ya, ini cara menyikapi, ya cara menyikapi demikian. Nah, ini menggambarkan kalau yang makalah seperti ini yaitu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, nah, nanti ada penjelasan bagaimana dia itu apa namanya muncul beberapa karomah yang karomah yang dimilikinya, dia itu tidak pernah risau dan kalau ada yang menghinanya tidak pernah risau, kalau dia itu ada yang memujinya juga tidak pernah bahagia. Nah, itu kalau sudah mapan kan seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat yang kita nggak tahu kapan, usianya kita kapan merasakan ini ya. Kalau sudah seperti ini, tidak pernah ragu pun, ya, tidak pernah sedikit pun ragu, dan insya Allah ini sudah ada dekat pada dekapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa athhar min kulli syai'in. Bagaimana pula bisa dibayangkan kalau sesuatu mampu untuk menjadi penghalang Allah, sementara Allah itu keberadaannya lebih jelas tanpa dari segala sesuatu. Jadi di sini menggunakan athhar, paling jelas. Jadi kalau ada barang yang harus tampak pertama itu ya harus misalkan ada barang tiga, yang harus tampak pertama kali itu adalah yang mengeluarkan cahaya. Nah, ibaratnya begitu. Maka Allah itu adhar. Allah itu lebih tampak. Bagaimana? Kalau yang lain itu tidak akan tampak. Kalau misalkan eh, bintang-bintang itu, ya bintang-bintang itu bersinar.
begitu matahari muncul, maka bintang itu tidak akan lagi terlihat. Maka yang tampak, begitu kita melihat alam semesta, maka Allah lah yang nampak, ya, yang paling nampak. Jadi Allah itu adhar, paling nampak. Karena Allah sang pencipta, maka yang lain itu ya tidak akan bisa tampak oleh mata batin kita. Terus lanjut, ini makalah paling panjang ya ini. Wal wahid, Allah itu yang esa. Kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wa wal wahidul ladzi laisa mahu syai'un. Allah itu tidak ada yang membersamainya. Maka ada satu ayat yang menjelaskan ini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang kafir itu kan biasa menyembah berhala. Berhalanya itu ada yang bentuknya dari emas, dari perak, dari perunggu, tergantung lah tingkat kekayaannya. Kalau orang kaya mungkin dari emas, kalau sedikit lebih rendah mungkin dari perak, sedikit lagi dari perunggu. Kalau orang melarat Tuhannya itu dari bambu, misal dari batu dan lain sebagainya, maka Tuhan pun ada kelas-kelasnya ya. Kalau orang terdahulu. Kalau kita enggak, masjidnya orang kaya sama orang miskin sama untuk bersujud. Bukan berarti masjidnya orang kaya yang mewah kemudian pahalanya lebih banyak. Enggak, bisa jadi itu membuat masjid tujuannya itu untuk riya. Itu kita tidak tahu. Bisa saja masjid yang sepi itu orang yang sholat itu khusyuk karena Allah, maka masjid itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi masjid yang kubahnya emas justru itu tujuannya untuk memamerkan diri sehingga dia tuh lupa bahwa masjid itu tempat bersujud. Kita tidak tahu. Bisa saja masjid yang di pinggir sungai itu dicintai Allah karena apa? Orang yang sholat di situ murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wal wahidu alladzi laisa mahu syai'un. Orang Arab yang biasa menyembah berhala, ya berhalanya macam-macam di sekitar Ka'bah dulu itu ada sekitar 365 jenis berhala. Yang paling besar ada di dalam Ka'bah namanya Hubal, ya, Hubal. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu kalau sholat ya menghadap Ka'bah. Karena mereka itu punya kenangan bahwa Tuhan itu ada bentuknya, Tuhannya itu ada rupa, Tuhannya itu ada tempat, Tuhannya itu ada ukuran, maka orang-orang kafir itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sif lana rabbak. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad sif lana rabbak. Coba Muhammad, sifati Tuhanmu itu seperti apa? Apakah Tuhanku seperti kami? Ya, ada bentuknya, jumlahnya banyak. Kemudian Rasulullah SAW berhenti sejenak, kemudian turunlah ayat yang terkenal yaitu Qul huwallahu ahad. Turun wahyu, bilang kepada mereka, wahai Muhammad yang bertanya, katakan kepada mereka, Allahu ahad. Allah itu esa. Jadi Allah itu ya tidak ada yang membersamainya. Allah itu tidak ada yang bersamainya. Kemudian ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Jadi jangan sampai kita tergantung kepada institusi kita. Institusi kita tempat bekerja, bukan tergantung. Rezeki kita tidak tergantung pada mereka. Kita tergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang mencari rezeki sulit, jangan kemudian wah sulit ini mencari rezeki, kemudian yang terbaru itu ketik rek spasi supaya bintangnya apa bintang Leo atau bintang enggak, kita tergantung kepada Allah. Kita punya usaha, punya bisnis itu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan tidaknya yang menjadikan sukses adalah Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu tempat bergantung. Urusan apapun bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan waktu dan tempat. Misalkan dulu ada orang mau mantu, itu harus pada bulan tertentu. Karena kalau bulan tersebut tidak boleh. Alasannya apa? Karena bulan Asyura dan sebagainya. Bagi Islam itu tidak penting. Yang terpenting ketika kita itu mau melakukan sesuatu beristikharah terlebih dahulu, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah itu tempat bergantung. Kemudian ayat yang ketiga, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Pada waktu itu orang ya di Kaisar Romawi, ya Kaisar Romawi pada waktu itu percaya bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Karena memang Nabi Isa itu tidak punya ayah. Maka karena orang-orang percaya bahwa Isa itu anak Tuhan, maka keyakinan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ayat yang ketiga. Walam yalid walam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Maka ayat yang keempat juga menegaskan pada waktu itu ada yang berkeyakinan orang kafir itu Tuhannya itu ada bentuknya, ada ukurannya, ada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan walam yakul lahu kufuwan. Allah itu tidak menyerupai siapapun. Terus dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut dengan mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Selain Allah itu makhluk, berarti kalau kita menggambarkan tentang Tuhan di mana, Tuhan itu ya tidak bertempat. Karena apa? Yang memiliki tempat adalah makhluk. Maka Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau orang menggambarkan Tuhan itu di mana, sedang apa, besarnya seperti apa, berbeda dengan pikiran kita. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Tuhan juga mukhalafatul hawadisi dalam ayat yang lain disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti yang digambarkan oleh makhluknya karena selain Allah adalah makhluk. Kalau kita mengatakan Allah bertempat berarti menyamakan Allah di tempat. Maka di sini ya qul huwallahu ahad itu surat paling top karena Allah mensifati dirinya dan kalau kita membaca karena cinta insya Allah pahalanya surga. Itu ada di tafsir ya, di tafsir surat Al-Insan ada seorang sahabat sholat itu pasti baca kulhu. Ditanya kenapa? Saya cinta ini ya Rasulullah karena Allah mensifati dirinya di dalam surat ini Allah mensifati dirinya dan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mendapatkan wahyu, cintamu terhadap kulhu menjadikan kau sebagai ahli surga. Itu riwayat At-Tirmidzi. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Jadi nanti kalau ingin masuk surga cukup hafal qul huwallahu ahad dan maknanya kemudian kita meyakini dan kita mencintai insya Allah menjadi ahli surga. Nah, tidak harus hafal semuanya. Ini yang paling gampang ya. Kaifa yutawsal ayyahjuba syai'an wa huwa aqrab ilaika min kulli syai'in. Bagaimana mungkin segala sesuatu akan mampu menghalanginya jika dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu itu sendiri. Min hablil warid, Allah itu sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Makanya para wali itu tidak pernah jauh dari Allah karena setiap lisan yang terucap di situ ada atau setiap nafas yang keluar itu di situ ada zikir Allah. Maka zikir yang sering saya sampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jadi setiap nafas, setiap yang keluar di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaitu aqrab ilaika. Allah itu lebih dekat. Gak usah tanya di mana. Loh, bagaimana kita tahu Allah itu dekat kita? Kalau kita melaksanakan ibadah berarti Allah itu dekat dengan kita. Bagaimana Allah itu jauh? Kalau kita itu enggan beribadah berarti Allah sedang jauh dari kita. Maka orang yang rajin beribadah kepada Allah berarti dia itu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermaksiat dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah ibadah dan ibadah itu bentuknya macam-macam mulai ibadah yang sifatnya batin atau dohir itu kalau kita kerjakan disandarkan kepada Allah insya Allah itu membuat kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, wa kaifa yutasawwaru ayyajma sya'un walaulahu ma kana wujuda kulli syai'. Bagaimana mungkin dia bisa dihalangi oleh sesuatu sementara apabila tidak ada dia niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Ini yang awal tadi. Alam semesta ini ada karena diadakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk melihat Allah karena Allah itu ada. Nggak perlu dalil sudah, nggak perlu kalau
kita percaya enggak perlu, karena apa? Kita adanya alam semesta, bukti adanya Allah itu yang pertama. Kemudian Allah itu ada karena Allah itu adakan. Ya, terserah Allah bagaimana alam semesta ini. Ya, makanya tasbih itu zikir yang paling top. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ma'ajaba kaifa yadhar al-wujud fil adam am kaifa yathbutu al-hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Bagaimana uh, uh, alangkah alangkah mengherankan. Iya ajab. Heran sekali. Bagaimana mungkin keberadaan sesuatu yang pasti ada. Allah itu pasti ada wujud. Bisa terhalang sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yang yaitu makhluk. Ini aneh banget ya. Aneh banget kalau misalkan tidak percaya Tuhan sementara kita percaya adanya ciptaannya. Itu aneh banget. Allah itu ada, baru kemudian Allah adakan semua. Kok malah kita percaya dengan makhluknya tapi tidak percaya penciptanya? Itu orang ateis kan seperti itu. Orang ateis itu seperti itu. Nah, karena kita ini sudah belajar, maka yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah puncaknya, maka yang lain dianggap tidak ada. Sehingga kalau kita berzikir la ilaha illallah, kita maknain, ya Allah yang membuka lisanku untuk mengucapkan ini adalah Engkau. Yang membuat saya itu bisa berzikir adalah Engkau. Yang membuat saya itu bisa duduk bersila menghadapmu adalah Engkau. Akhirnya yang terlihat saya bisa berzikir karena itu yang membuka lisan adalah Allah. Ini kalau sudah wali itu seperti itu. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain itu dianggap tidak ada. Yang ada Allah itu sejak apa? Kita. Maka dalam Ahlus Sunnah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayat ila akhirih. Bagaimana mungkin pula sesuatu yang baru yaitu makhluk dapat bersama dengan zat yang memiliki sifat kidam tidak ada permulaan. Jadi selain Allah dianggap baru. Makhluk pasti makhluk itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, kita semakin yakin, semakin mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Nanda. Mohon izin, Ustaz, ada ya. 2 pertanyaan. Iya. Jadi ada pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana caranya kita meyakini betul pada Allah, dan kemudian bagaimana agar kita ini tidak ragu, tidak takut, tidak galau. Istilahnya khaufun wala yahzanun, istilahnya begitu. Bagaimana agar bisa yakin seperti itu? Itu pertama. Kedua dari Bu Lis Muis, kalau tidak salah ini namanya. Pertanyaan begini, Ustaz. Dulu itu apa benar ada kisah bahwa ketika seorang lelaki tidak ke masjid, maka rumahnya diancam akan dibakar. Nah, ini pertanyaan yang kedua begitu. Mohon ditanggapi, Ustaz. Sekaligus ini ada satu pertanyaan tambahan, bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak bahwa Allah itu ada? Monggo, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua saya jawab dulu. Jadi dalam ilmu mantik ya, ilmu logika. Sebenarnya Al-Qur'anul Karim itu tatkala ingin menunjukkan bahwa Allah itu ada, itu tidak harus menyebut nama Allah. Misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi, ya, dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Berarti yang diingat dulu tuh yang menciptakan dulu. Baru siapa yang menciptakan, baru nanti disebutkan Allah Subhanahu wa taala.